Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan ketika langit berhias. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit malam di Ardana selalu tampak biasa saja. Bintang-bintang bertaburan seperti titik cahaya yang tak pernah berubah. Namun, malam itu berbeda. Arka menatap ke atas dengan alis berkerut. Ia menggeser teleskopnya, mencoba memastikan bahwa apa yang dilihatnya bukan sekadar ilusi mata. Di langit, tepat di antara rasi Orion dan Scorpio, ada sekumpulan cahaya membentuk lingkaran samar. Tidak ada dalam catatan astronomi yang pernah ia pelajari. Ia memperbesar pandangan teleskopnya. Cahaya itu berdenyut perlahan, seakan memiliki nyawa sendiri. Arka mundur dari teleskop dan menghela napas. Ia bukan tipe orang yang mudah percaya pada hal-hal mistis. Sebagai astronom muda yang mengandalkan logika dan sains, ia mencoba berpikir rasional. Bisa jadi ini hanya gangguan atmosfer, atau mungkin pantulan cahaya dari satelit yang melintas. Namun, kegelisahan merayapi pikirannya. Semakin lama ia mengamati, semakin banyak keanehan yang muncul. Langit seakan berbisik padanya, mengundangnya untuk mencari tahu lebih dalam. Arka mengambil buku catatan dan mencoret beberapa sketsa tentang pola cahaya itu. Ia membandingkannya dengan peta bintang yang ia miliki. Tidak ada kecocokan. Ia menggigit bibirnya, merasa seperti menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Lalu, tanpa peringatan, cahaya di langit itu berkedip cepat sebelum lenyap dalam sekejap. Arka terdiam, tubuhnya menegang. Ini bukan hal yang biasa. Sesuatu telah terjadi, dan ia yakin, ini barulah permulaan. Suara notifikasi dari ponselnya membuatnya tersentak. Ia meraih ponselnya dan melihat pesan dari seorang teman sesama pengamat bintang. Arka, kamu lihat itu? Aku baru saja menangkap sesuatu aneh di langit. Pola bintang yang tidak ada dalam peta. Aku rasa kita harus bertemu. Arka merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ternyata, bukan hanya dirinya yang melihatnya. Fenomena ini nyata. Dan jika itu benar, maka pertanyaan yang harus ia jawab adalah, apa yang sebenarnya ia lihat malam ini? Arka tidak bisa tidur malam itu. Cahaya aneh yang muncul di langit masih tergambar jelas di benaknya. Ia terus memutar ulang rekaman dari teleskopnya, mencoba mencari pola atau petunjuk. Pagi harinya, ia bergegas menuju perpustakaan kota. Ia ingat pernah membaca tentang fenomena langit misterius yang tercatat dalam manuskrip kuno. Jika kejadian ini pernah terjadi sebelumnya, maka kemungkinan ada jejak yang ditinggalkan. Di ruang arsip tua, ia bertemu dengan Pak Jaya, seorang ahli sejarah yang telah menghabiskan puluhan tahun meneliti naskah kuno. Ada sesuatu yang ingin aku cari, Pak, kata Arka sambil meletakkan sketsa pola cahaya yang ia lihat tadi malam. Pak Jaya menyesuaikan kacamatanya dan menatap gambar itu lama. Raut wajahnya berubah. Kau yakin melihat ini di langit? Tanyanya pelan. Arka mengangguk. Bukan hanya aku, temanku juga melihatnya. Pola ini muncul beberapa menit, lalu menghilang. Pak Jaya menghela napas berat, lalu bangkit dari kursinya. Ia berjalan menuju rak paling tua di sudut ruangan, menarik keluar sebuah buku tebal berdebu. Bacalah ini, katanya, menyerahkan buku itu pada Arka. Arka membuka halaman pertama. Tulisan tangan dalam bahasa kuno menghiasi lembaran kertas yang sudah menguning. Dengan hati-hati, ia membalik halaman demi halaman hingga matanya tertuju pada sebuah gambar yang hampir sama dengan sketsa yang ia buat. Jantungnya berdegup kencang. Ini bukan kebetulan. Ini berasal dari abad ke-16. Kata Pak Jaya, duduk kembali. Diceritakan bahwa langit pernah memancarkan pola cahaya aneh seperti yang kau lihat. Tapi saat itu, orang-orang percaya bahwa itu adalah pertanda dari dunia lain. Arka menelan ludahnya. Lalu, apa yang terjadi setelahnya? Pak Jaya terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara pelan. Beberapa bulan setelahnya, sebuah meteor jatuh di tanah Ardana. Namun, ada sesuatu yang aneh.
Bukan hanya batu yang mereka temukan, tapi sebuah simbol yang sama dengan yang kau lihat di langit. Arka merasa tubuhnya merinding. Ini bukan sekadar fenomena alam biasa. Jika pola ini muncul lagi sekarang, apakah itu berarti meteor lain akan jatuh? Atau ada sesuatu yang lain sedang terjadi? Ia menatap Pak Jaya dengan penuh tanya. Namun sebelum ia bisa mengajukan pertanyaan lebih lanjut, suara ledakan samar terdengar dari kejauhan. Mereka saling berpandangan. Tanpa membuang waktu, Arka bergegas keluar perpustakaan. Di kejauhan, di langit yang masih terang, kepulan asap membubung tinggi. Sesuatu telah jatuh ke bumi, dan Arka merasa bahwa ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Arka berlari menuju lokasi jatuhnya benda itu. Jalanan penuh dengan orang-orang yang juga penasaran. Beberapa dari mereka berdiri di tepi trotoar, menatap langit yang masih menyisakan jejak asap tipis. Di kejauhan, suara sirene mobil polisi dan pemadam kebakaran menggema. Tempat itu telah dipasangi garis pembatas, membuat warga tak bisa mendekat. Namun, Arka harus melihatnya dengan matanya sendiri. Ia merayap di antara kerumunan, mencari celah. Kemudian, seorang pria berjaket tebal berdiri di sampingnya, menatap ke arah yang sama. Arka mengenali wajah itu. Arya, panggilnya. Arya, temannya sesama pengamat bintang, menoleh cepat. Aku tahu kau pasti datang. Arka mengangguk. Apa yang kau lihat? Arya menatap ke dalam area yang dibatasi. Sesuatu jatuh dari langit. Tapi ini bukan meteor biasa. Aku sempat mengambil gambar sebelum petugas menutup akses. Ia membuka ponselnya dan menunjukkan sebuah foto. Arka memperbesar gambar itu. Sebuah batu besar dengan permukaan gelap terlihat di tengah lubang yang terbentuk akibat tumbukan. Namun, yang membuatnya bergidik adalah simbol yang terukir di atasnya. Simbol itu sama dengan yang ada dalam manuskrip kuno. Ini bukan kebetulan, gumam Arka. Arya menoleh. Apa maksudmu? Arka menatapnya dalam-dalam. Aku menemukannya di sebuah naskah kuno. Ini bukan pertama kalinya pola cahaya muncul di langit dan sesuatu jatuh dari sana. Ada sesuatu yang lebih besar di balik ini. Mereka kembali menatap ke arah batu itu. Dari tempat mereka berdiri, Arka bisa melihat petugas yang mengenakan pakaian pelindung mendekati benda tersebut. Lalu, sesuatu terjadi. Batu itu bergetar. Sejenak, semua orang di sekitarnya terdiam. Kemudian, cahaya biru berpendar samar dari sela-sela retakan di permukaannya. Teriakan panik terdengar. Petugas di sekitar batu itu segera mundur. Beberapa dari mereka memberi aba-aba untuk menjauh. Arka merasakan udara di sekitarnya berubah. Ada sesuatu dalam batu itu. Sesuatu yang tidak seharusnya berada di dunia ini. Arya menarik lengannya. Kita harus pergi dari sini. Namun, Arka tetap terpaku di tempatnya. Di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan saatnya mundur. Ini adalah petunjuk. Sebuah jawaban yang harus ia temukan. Dan malam ini, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan mencari tahu apa yang tersembunyi di balik langit yang mulai berubah. Malam itu, Arka tak bisa menenangkan pikirannya. Cahaya aneh di langit, simbol di batu yang jatuh, dan manuskrip kuno yang menceritakan hal serupa. Semua ini bukan kebetulan. Ia menatap langit dari jendela kamarnya. Meski tak ada lagi cahaya aneh yang terlihat, ia merasa seolah sesuatu mengawasinya dari kegelapan. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Arya. Aku menemukan sesuatu. Temui aku di observatorium sekarang. Arka langsung mengambil jaketnya dan keluar. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Seakan ada sesuatu yang mengendap di atmosfer. Sesampainya di observatorium, Arya sudah menunggunya dengan raut wajah serius. Ia menyerahkan sebuah buku tua kepada Arka. Aku menemukannya di bagian arsip perpustakaan lama, kata Arya. Lihat halaman ini. Arka membuka halaman yang dimaksud. Gambar yang terukir di sana membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Itu adalah peta bintang. Namun, bukan peta biasa.
Pola yang terbentuk di peta ini sama persis dengan cahaya yang ia lihat di langit. Dan di tengahnya, ada sebuah titik yang dilingkari dengan tulisan kuno di sampingnya. Ini bukan sekadar pola bintang, gumam Arka. Ini adalah koordinat. Arya menatapnya. Koordinat untuk apa? Arka menghela napas, menatap lembaran itu dalam-dalam. Untuk sesuatu yang terkubur di dunia ini. Tanpa berpikir panjang, mereka segera mencari letak koordinat tersebut dalam peta modern. Setelah beberapa perhitungan, mereka menemukan lokasi yang ditunjukkan, sebuah gunung terpencil di pinggiran kota Ardana. Kita harus pergi ke sana, kata Arka mantap. Beberapa jam kemudian, mereka telah sampai di kaki gunung. Udara di sekitarnya terasa aneh, seakan dipenuhi energi yang tak terlihat. Langit malam terasa lebih gelap, seakan menutupi sesuatu yang penting. Mereka berjalan menembus pepohonan, mengikuti peta yang ada di tangan mereka. Hingga akhirnya, mereka tiba di sebuah gua tua yang tersembunyi di balik rerimbunan. Gua itu terasa sunyi, terlalu sunyi. Dengan hati-hati, mereka melangkah masuk. Suara napas mereka menggema di antara dinding batu yang lembab. Di dalam, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka membeku di tempat. Di tengah ruangan gua, terukir pola yang sama dengan cahaya di langit. Simbol yang ada di batu jatuh juga terpahat di sana. Arka merasakan tubuhnya merinding. Dan sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, tiba-tiba dinding gua bersinar. Cahaya biru yang sama seperti di batu yang jatuh muncul dari dalam ukiran. Lalu, dalam sekejap, dunia di sekitar mereka berubah. Arka merasa tubuhnya melayang. Cahaya biru menyelimuti mereka, menghapus bayangan gua dan menggantinya dengan ruang hampa yang penuh dengan kilauan bintang. Ia tidak bisa merasakan tanah di bawah kakinya, seolah sedang melayang di antara langit dan bumi. Di sampingnya, Arya menatap sekeliling dengan wajah tegang. Apa yang terjadi? Kita ada di mana? Sebelum Arka bisa menjawab, cahaya biru itu mulai meredup. Perlahan, sebuah lanskap mulai terbentuk di depan mereka. Hamparan tanah luas dengan pepohonan tinggi berwarna keemasan. Langit berkilauan seperti cermin yang memantulkan cahaya. Dan di kejauhan, sebuah kota yang dikelilingi menara kristal. Mereka tidak lagi berada di dunia yang mereka kenal. Arka menelan ludahnya. Aku rasa kita telah melewati sebuah gerbang. Langkah mereka bergema di atas tanah yang berkilauan seperti debu bintang. Meski tempat ini terasa asing, ada sesuatu yang membuatnya terasa hidup. Udara yang lebih ringan, angin yang berbisik, dan suara-suara halus yang seakan berasal dari langit. Kemudian, dari kejauhan, sesosok makhluk muncul. Siluetnya tampak manusia, tetapi matanya bersinar lembut seperti cahaya rembulan. Pakaiannya panjang, berlapis-lapis seperti jubah para pelukis zaman dahulu. Makhluk itu menatap mereka tanpa raut wajah yang bisa ditebak. Aku sudah menunggu kalian. Suaranya terdengar, tidak melalui udara, tetapi langsung di dalam kepala mereka. Arya mundur selangkah. Siapa kau? Makhluk itu tidak segera menjawab. Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba di antara mereka muncul bayangan yang berputar. Bayangan itu perlahan membentuk gambaran tentang bumi, tentang cahaya di langit, dan batu yang jatuh dari angkasa. Lama sekali kami menunggu saat ini, kata makhluk itu pelan. Ketika langit berhias dengan cahaya itu bukan sekadar fenomena biasa. Itu adalah tanda bahwa dua dunia kembali bersinggungan. Arka menatapnya dalam-dalam. Apa maksudmu? Makhluk itu menghela napas ringan. Dunia kalian bukan satu-satunya yang ada. Dahulu kala, ada gerbang yang menghubungkan tempat ini dengan duniamu. Namun, gerbang itu ditutup sampai hari ini. Arka dan Arya saling berpandangan. Sesuatu telah terbuka, dan mereka baru saja melangkah ke dalamnya. Arka merasakan jantungnya berdegup kencang. Dunia lain? Gerbang yang terbuka? Ini terdengar seperti kisah fantasi, tetapi semuanya ada di depan matanya. Makhluk itu menatap mereka dengan mata yang berkilauan. Kami menyebut tempat ini sebagai Ardanel, negeri yang terhubung dengan duniamu sejak awal waktu. Namun, sesuatu terjadi ribuan tahun lalu.
Gerbang di antara kita tertutup, dan hubungan antara dua dunia menghilang sampai malam itu, ketika langit berhias kembali. Arya menggigit bibirnya. Jika gerbang itu tertutup, kenapa sekarang bisa terbuka lagi? Makhluk itu mengangkat tangannya ke arah langit, dan tiba-tiba, di atas mereka, cahaya membentuk gambaran tentang sebuah bintang yang retak. Karena keseimbangan di antara dunia kita mulai goyah, katanya pelan. Dulu, gerbang hanya bisa dibuka jika kedua dunia berada dalam harmoni. Tetapi sekarang, sesuatu telah berubah. Sesuatu dari duniamu telah membangunkan kekuatan yang lama tertidur. Arka merasakan udara di sekitarnya semakin berat. Apa yang bisa menyebabkan itu? Makhluk itu menatapnya tajam. Sebuah benda jatuh ke duniamu. Bukan? Batu dari langit yang bercahaya biru. Arka terdiam. Simbol di batu itu, cahaya aneh yang menyelimuti permukaannya. Semua ini bukan kebetulan. Batu itu bukan sekadar meteor, lanjut makhluk itu. Itu adalah pecahan dari inti Ardanel yang hilang. Jika tidak dikembalikan, maka keseimbangan dua dunia akan semakin rapuh. Dan ketika itu terjadi, duniamu akan mulai berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Arya menatap Arka dengan wajah penuh kecemasan. Jadi, kita harus mengembalikan batu itu ke sini. Makhluk itu mengangguk. Tapi gerbang ini tidak akan bertahan lama. Jika kalian tidak segera membawanya kembali, maka gerbang akan tertutup selamanya dan dampaknya akan sangat buruk bagi kedua dunia. Arka mengepalkan tangannya. Ia tak pernah menyangka bahwa pengamatannya terhadap langit akan membawanya sejauh ini. Tetapi sekarang, ia tahu bahwa ia tak bisa mundur. Ia menatap makhluk itu dengan tekad yang bulat. Kami akan membawanya kembali. Cahaya di sekitar mereka bergetar lembut, seakan merespons keputusannya. Namun, di balik semua ini, Arka tahu bahwa tugas mereka baru saja dimulai. Arka dan Arya merasa tubuh mereka kembali tertarik ke dalam pusaran cahaya. Dalam sekejap, mereka kembali ke dalam gua di dunia mereka. Udara di sekitarnya dingin dan hening, seolah tak ada yang berubah. Namun, Arka tahu, dunia ini tak lagi sama seperti sebelumnya. Mereka saling berpandangan, masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Namun, tak ada waktu untuk berpikir lebih lama. Batu dari langit itu harus segera ditemukan dan dikembalikan sebelum gerbang tertutup selamanya. Kita harus ke lokasi jatuhnya batu itu, kata Arya cepat. Arka mengangguk. Tanpa membuang waktu, mereka keluar dari gua dan bergegas menuju kota. Waktu sudah menjelang subuh, langit perlahan berubah warna. Tapi Arka merasa seolah bayangan sesuatu mengintai di udara. Ketika mereka sampai di lokasi jatuhnya batu, suasana di sana sudah berbeda. Wilayah itu kini dikelilingi oleh penjagaan ketat. Barikade lebih besar dipasang, dan beberapa kendaraan militer terlihat di sekitarnya. Arya menatap Arka dengan cemas. Sepertinya bukan hanya kita yang menyadari pentingnya batu itu. Arka mengepalkan tangannya. Jika pemerintah atau organisasi tertentu telah mengambilnya, tugas mereka menjadi jauh lebih sulit. Namun, mereka tidak punya pilihan selain mencoba. Mereka berjalan mengitari area, mencari celah untuk mendekat. Lalu, Arka melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Di bagian belakang salah satu kendaraan, sebuah peti baja besar disimpan dengan penjagaan lebih sedikit. Dan di dalamnya, Arka bisa merasakan kehadiran energi yang sama seperti yang ia rasakan di Ardanel. Itu dia, bisiknya pada Arya. Mereka harus mendapatkannya. Namun, saat mereka baru bersiap mendekat, sesuatu terjadi. Langit yang sebelumnya mulai terang tiba-tiba meredup kembali. Angin bertiup kencang, dan suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Dan lalu, dari dalam bayangan, sosok-sosok tinggi dengan mata berkilau muncul. Makhluk-makhluk itu tidak seperti yang mereka temui di Ardanel. Aura mereka gelap, penuh dengan kehampaan. Seakan mereka datang untuk mengambil sesuatu, atau menghancurkannya. Mereka bukan satu-satunya yang menginginkan batu itu. Arka menarik napas dalam. Tidak ada jalan lain. Mereka harus bertindak sekarang, sebelum semuanya terlambat.
Angin bertiup kencang, membawa suara gemuruh yang menggetarkan tanah. Sosok-sosok tinggi bermata berkilau itu semakin mendekat. Langkah mereka tanpa suara, namun kehadirannya membawa ketegangan yang mencengkeram dada Arka dan Arya. Petugas militer di sekitar lokasi jatuhnya batu terlihat kebingungan. Mereka tidak bisa melihat makhluk-makhluk itu, tetapi sesuatu di udara membuat mereka resah. Beberapa dari mereka mulai berbicara di radio, seolah merasakan ada yang tidak beres. Arka menelan ludah. Mereka datang untuk mengambil batu itu. Arya mengangguk. Wajahnya pucat. Kalau mereka berhasil, dunia kita bisa berubah selamanya. Mereka harus bertindak sekarang. Dengan hati-hati, mereka menyelinap ke belakang kendaraan yang membawa peti baja itu. Arka menyentuh permukaannya dan merasakan getaran halus dari dalam. Batu itu ada di sana. Tetapi bagaimana cara mereka membawanya pergi? Sebelum mereka bisa mencari cara, salah satu makhluk itu bergerak. Mata berkilau mereka menatap ke arah Arka dan Arya. Dalam sekejap, bayangan gelap merambat di tanah, melesat ke arah mereka. "Arka, awas!" seru Arya. Arka melompat mundur tepat saat bayangan itu menghantam tanah di tempat ia berdiri. Tanah bergetar, meninggalkan jejak hitam yang perlahan menghilang. Makhluk itu mengangkat tangannya. Dari telapak tangannya, pusaran bayangan berputar seperti spiral. "Apapun yang terjadi, kita harus membawa batu ini pergi," bisik Arka. Tanpa berpikir panjang, ia meraih besi pengunci peti dan menariknya sekuat tenaga. Kuncinya tidak bergeming. Ia mencoba lagi, kali ini dengan lebih kuat. Peti itu sedikit terbuka, cukup untuk melihat cahaya biru bersinar dari dalam. Namun, sebelum ia bisa mengambil batu itu, salah satu makhluk itu bergerak cepat. Dalam sekejap, bayangan hitamnya menjulur seperti tentakel dan meraih tangan Arka. Tubuhnya membeku. Suhu dingin menjalar melalui kulitnya, membuatnya sulit bernapas. Arya berteriak, "Arka!" Dengan sisa tenaga, Arka mencoba melawan. Ia merasakan sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang selama ini tersembunyi. Dan saat itu juga, langit kembali berubah. Cahaya biru muncul dari cakrawala, melesat turun seperti hujan meteor. Makhluk-makhluk itu menoleh ke atas, seakan menyadari sesuatu yang lebih besar telah datang. Kesempatan ini tidak boleh disia-siakan. Dengan sekuat tenaga, Arka menarik diri dari cengkeraman bayangan itu dan meraih batu bercahaya di dalam peti. Saat tangannya menyentuh permukaannya, energi hangat mengalir ke seluruh tubuhnya. Batu itu hidup, dan dengan batu itu di tangannya, dunia mulai bergetar. Saat Arka menggenggam batu bercahaya itu, gelombang energi menyebar ke seluruh penjuru. Tanah bergetar, angin berhenti berhembus, dan langit seakan merespons dengan kilauan yang lebih terang. Makhluk-makhluk bayangan itu mundur, seakan takut terhadap cahaya yang terpancar dari batu tersebut. Mereka mengeluarkan suara gemuruh yang aneh, lalu satu persatu lenyap ke dalam kegelapan. Arka merasakan kekuatan yang mengalir dari dalam batu. Ia tidak mengerti sepenuhnya, tetapi ia tahu satu hal, batu ini harus dikembalikan ke tempat asalnya, ke Ardanel. Arya menatapnya dengan mata penuh harapan. Gerbangnya mungkin masih terbuka. Kita harus segera pergi. Tanpa membuang waktu, mereka berlari menuju gua tempat mereka pertama kali menemukan celah menuju dunia lain. Cahaya dari batu itu semakin terang, seakan menunjukkan jalan. Saat mereka tiba di dalam gua, cahaya biru mulai membentuk lingkaran di udara. Gerbang kembali terbuka. Namun, kali ini terlihat lebih tidak stabil, bergetar seolah hampir runtuh. Arka menarik napas dalam, lalu melangkah masuk. Arya mengikutinya. Dalam sekejap, mereka kembali ke Ardanel. Makhluk bercahaya yang mereka temui sebelumnya sudah menunggu. Tatapannya lembut, penuh rasa syukur. Kalian telah melakukan tugas yang besar. Batu ini adalah inti keseimbangan dunia. Dengan mengembalikannya, kalian telah menyelamatkan kedua dunia dari kehancuran. Arka menyerahkan batu itu, dan saat batu itu menyatu dengan tanah Ardanel, seluruh negeri itu bersinar terang. Langitnya semakin jernih, pohon-pohon keemasan tampak lebih hidup,
dan udara di sekitarnya dipenuhi kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun, Arka tahu, ini bukan hanya tentang dunia lain. Di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar petualangan ini. Ini tentang keseimbangan, tentang amanah yang harus dijaga. Dunia ini, dunia mereka, semuanya saling terhubung dalam kehendak Allah. Makhluk bercahaya itu menatap mereka. Saat langit berhias dengan tanda-tanda kebesaran, itu bukan hanya pemandangan indah. Itu adalah peringatan bahwa manusia harus selalu mengingat keseimbangan yang telah Allah tetapkan. Arka teringat pada ayat dalam Al-Quran, dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Quran Surat Az-Zariyat 20:21. Dunia ini penuh tanda-tanda. Langit yang berhias bukan hanya keindahan, tetapi juga pesan agar manusia berpikir dan mengambil pelajaran. Makhluk itu menatap mereka sekali lagi. Waktunya kembali. Cahaya biru menyelimuti Arka dan Arya. Dalam sekejap, mereka kembali ke dunia mereka. Mereka berdiri di tempat yang sama, di bawah langit yang kini kembali damai. Batu itu telah kembali ke tempatnya, dan dunia mereka pun tetap utuh. Arya menatap bintang-bintang yang mulai muncul. Kita mungkin hanya dua orang kecil di dunia ini, tetapi apa yang kita lakukan bisa mengubah banyak hal. Arka tersenyum. Ya, dan langit akan selalu menjadi pengingat bagi kita. Malam itu, langit tetap berhias, bukan hanya sebagai keindahan, tetapi sebagai tanda kebesaran Allah yang selalu hadir bagi mereka yang mau memperhatikannya.